Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Om. Siap. Siap. Hari Om. Hari. Ini sekarang kita lagi ada di salah satu tempat tongkrongan komunitas mobil, ya. Namanya apa Om? Cyber Speed Chapter Maros, Om. Cyber Speed Chapter Maros. Cyber Speed Chapter Maros. Jadi Cyber Speed Chapter Maros ini memang setiap hari Sabtu ya Om. Ya. Kopdarnya di sini Om. Kalau kopdarnya di depan kantor Bupati, kadang juga di sini kita hanya menyesuaikan kondisi dan situasi. Menyesuaikan kondisi dan situasi. Tapi di masa PPKM ini masih aktif juga kopdarnya ya? Alhamdulillah saat ini kita masih aktif, namun kita juga tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak. Memakai masker dan jaga jarak. Oke. Tapi saya belum kenal nih. Ini tadi kita sudah ngomong sedikit. Ini Om Habar ya, sebagai ketua ya, Ketua Cyber Speed Maros. Kemudian boleh diperkenalkan dulu Om masing-masing membernya, ada siapa-siapa saja di Cyber ini yang hadir di sore hari ini. Mungkin dari sudut ini Om. Oke. Siapa yang tampan ini? Oh ya, kalau perkenalkan yang ini namanya Om Pade. Sebagai apa ya Om Pade ini? Dia member. Namun dia juga aktif dalam kegiatan seperti Karmit atau kegiatan-kegiatan lainnya. Iya. Sampingnya ada Om Ilang, Om Wijeng, Om Andi, saya sendiri Habar, Om Nasrul dan Om Abdi. Om Abdi. Iya. Berarti sekarang kurang lebih ada 7 member, yang hadir. Nanti masih ada lagi yang lain yang menyusul? Masih ada menyusul. Masih ada yang menyusul. Biasanya kalau kopdar begini sampai jam berapa Om? Biasanya kalau kopdar santai seperti ini kita mulai jam 4, iya. Bubarnya setengah 6. Bubarnya setengah 6. Kecuali kalau malam minggu kita mulai jam 9, batas waktu jam 11 sampai jam 12. Jam 11 sampai jam 12. Kalau kopdar ngapain Om? Ya paling kita bahas-bahas mobil, bagaimana komunitas ke depannya. Kita juga ya sharing bagaimana untuk menjaga nama baik kita Kabupaten Maros. Oh begitu ya. Tapi Cyber ini berarti bukan satu-satunya komunitas mobil di Maros ya? Bukan. Ada banyak komunitas yang ada di Maros. Ya. Nah, karena ada banyak komunitas mobil, ini saya jadi penasaran nih Om. Kan kita lagi nongkrong sama anak-anak Cyber Maros. Oke. Tuh yang satu yang ambil kamera nanti dipanggil masuk juga ke sini. Kalau dia namanya Om Boba. Oh itu Om Boba. Memang Om Boba. divisi dokumentasi ya? Dia ada divisi dokumentasi. Divisi dokumentasi. Jadi setiap ada kegiatan dia yang mengambil dokumentasi untuk dipublikasikan di sosial media. Iya. Kita lanjut. Tadi saya dengar ada banyak komunitas mobil di Maros, tapi Cyber ini adalah salah satu komunitas yang terbilang aktif, banyak kegiatannya juga, kemudian sudah dikenal di mana-mana di Maros, sama Pak Polisi juga sudah dikenal ya? Sudah. Dikenal apanya dulu nih? Kalau untuk dari pihak kepolisian, alhamdulillah Cyber Maros sudah sempat komunikasi masalah surat izin untuk kopdar wajibnya, karena kita juga tetap mematuhi aturan. Betul, pada saat kopdar juga. Nah ngomong-ngomong nih soal Cyber, karena kan ada banyak komunitas di luar. Cyber ini yang menarik apa Om di Cyber yang bisa ditonjolkan ke para penonton kita? Kalau kami di Cyber Speed Chapter Maros, ya alhamdulillah untuk persaudaraan alhamdulillah lumayan erat. Kita juga aktif dan alhamdulillah teman-teman kalau ada kegiatan dia juga selalu membantu, tidak apa ya, dalam artian dia tidak tinggal diam. Iya. Jadi dalam bentuk kerjasama, dalam bentuk kegiatan selalu aktif seperti itu. Tapi Cyber ini cuman ada di Maros ya Om? Enggak. Oh. Ya. Jadi Cyber Speed Chapter Maros itu sudah apa ya? Cyber Speed Indonesia memiliki beberapa chapter. Oh, jadi ini Cyber Speed Indonesia. Cyber Speed Indonesia. Cyber Speed Indonesia memiliki banyak chapter, ada Maros, Makassar, Pangkep,
Untuk daerah Sulawesi saja tinggal Goa sama Selayar yang belum ada. Selebihnya tinggal sudah ada Goa chapternya. sama Selayar. Berarti dari 24 kabupaten kota itu ada 22 kabupaten kota. Iya. Semua ada Cyber. Semua ada, kecuali Goa sama Selayar. Kecuali Goa sama Bahkan Selayar. di luar Sulawesi juga Cyber Speed Indonesia sudah ada chapternya. Di mana aja itu, Om? Chapter Sorong ada, Chapter Papua Sorong. ada. Oh, sampai Papua juga ada, Om? Ada. Sudah ada chapternya di Papua. Terus Kemudian di daerah Kalimantan juga sudah ada di chapter daerah di sana. Kalimantan juga sudah ada. Iya. Tapi komunikasinya terjalin semua atau hanya di Maros saja? Misalnya Maros hanya aktif di Maros atau seperti apa, Om? Alhamdulillah kalau untuk Cyber Indonesia kita aktif di aplikasi grup WA. Dan kadang juga kita melakukan yang namanya kopdar gabungan. Beberapa gabungan. chapter. Ya. Terakhir kapan kopdar gabungan? Terakhir kopdar gabungan waktu bulan puasa di Parepare yang laksanakan itu chapter Parepare. Alhamdulillah kurang lebih sekitar 12 chapter yang hadir di sana. 12 chapter 12 yang chapter. hadir di sana. Ya. Dari total keseluruhan. Dari total keseluruhan. Berarti kalau misalnya kita ngumpul seperti itu semua menggunakan dana pribadi? Biasanya kita menggunakan dana pribadi, kadang juga kita menggunakan iuran yang dibayar tiap bulannya. Ya. Oh, tetap ada iuran? Tetap ada bulan, iuran untuk per bulan. Kalau misalnya kita kopdar gab, itu biasanya bahas apa aja, Om? Kalau untuk kopdar gabungan, paling kita bahas yang pertama program kerja. Yang kedua kita bahas apa ya? Bagaimana Cyber Maros ke depannya, kita bahas juga apa lagi ya? Mungkin itu hal-hal yang penting. Ya, hal-hal penting ya. Tapi biasanya kan komunitas mobil itu ada beberapa kebiasaan-kebiasaan juga seperti kontes, kemudian mengikuti, ini koreksi ya Om kalau saya salah, Karmit, saya biasa dengar juga nih Karmit, kemudian ada juga namanya touring, ya. Itu ada juga di Cyber Indonesia ada. Terusnya kita di Cyber Maros, alhamdulillah kalau touring juga kita aktif masalah touringnya. Kapan terakhir touring? Touring tanggal berapa lagi Tom? Touringnya? Bulannya aja. Bulannya itu hari kita touring ke Bira Om. Ke Bira. Alhamdulillah waktu touring kita dijamu beberapa chapter yang kita lewati. Chapter Makassar, Takalar, Jenek Ponto, Bantaeng, finish Bulu Kumbah. Finish di Iya, itu bulan 6. Semua chapter itu istilahnya sambil touring sambil silaturahmi. Sambil silaturahmi. Gitu ya? Nah, itu untuk poin pertama Om, untuk masalah touring, untuk masalah kegiatan kontes dan karmit, kita juga aktif. Aktif? Ya, salah satunya terakhir ini minggu lalu kalau tidak salah, ingat. Iya. Kegiatannya Nagoya. Alhamdulillah yang turun ada 2. Yang pertama ini Om, nasi hitam sama putih. Nanti saya mau review yang mobil-mobil ini ya Om. Bisa. Boleh? Bisa. Utamanya yang turun kontes nanti saya mau bisa. sharing-sharing sama yang punya. Yang putih ini yang punya siapa Om? Om Wijeng. Om Wijeng. Om Wijeng. Nanti kita kenal lebih dekat sama bisa. Om Wijeng. Kayaknya dia lebih banyak keluar uang untuk mobil daripada pacarnya ya. Bah, kalau masalah uang dia lebih total ke mobilnya. Sudah menikah Om Wijeng? Sudah. Oh sudah. Istrinya berarti. Bahkan dia rela keluar uang ke mobil dibanding ke pembeli susunya. Oh begitu? Aduh, nantilah kita ngomong-ngomong sama Om Wijeng. Tapi saya masih penasaran nih Om soal Cyber ini. Ini Cyber terbentuk, ini kan se-Indonesia Om? Iya. Ini yang bentuk orang Sulawesi kah atau bukan orang Sulawesi? Orang Sulawesi Om. Orang Sulawesi? Tepatnya orang Sopeng. Oh orang Sopeng Om. Andi Erang. Andi Erang. Iya. Berarti yang bentuk Cyber ini sekret pusatnya itu ada di Sopeng. Ada di Sopeng juga ya Om? Iya. Berarti hebat ya bisa sampai ke Papua. Iya, alhamdulillah. Sampai ke Kalimantan juga. Karena daya tariknya juga Cyber kan warga atau pengguna sosial media yang lain bisa melihat dari WA, Instagram, Facebook dalam bentuk kegiatan, kontes atau karmit, jadi lihat seperti itu. Iya. Tapi kan ini saya lihat ada beberapa varian mobil Om. Ya. Memangnya di Cyber ini tidak ada batasan ya? Istilahnya semua tipe mobil bisa masuk atau seperti apa Om? Untuk persyaratan masuk di Cyber Om ya cukup mudah. Yang jelas memiliki kendaraan pribadi, bukan mobil rental atau mobil dipinjam sama orang lain seperti itu. Oh, seperti itu. Yang penting
bukan mobil rental, termasuk mobil daerah juga berarti nggak boleh. Boleh ya Om? Iya. Khusus untuk mobil pribadi. Kemudian kalau untuk tipe-tipenya itu tidak ada batasan? Tidak ada batasan. Kalau untuk daftarnya gimana Om? Kalau untuk daftarnya kita bisa hubungi saya pribadi, nanti saya bagikan kontak person. Untuk persyaratan ya registrasi 350 per member itu sudah ada include baju, stiker 3, stiker kaca depan 2, depan belakang 1, dan siap mematuhi aturan Cyber Chapter Maros yang ada Om. Gitu ya? Iya. Berarti pada saat setelah daftar 3,5 itu nanti masih ada biaya-biaya pribadi yang dikeluarkan pastinya ya? Kemudian kalau kopdar pasti tetap pakai biaya pribadi. Kemudian gitu. untuk uang iuran juga dana pribadi. Oh gitu. Tapi selama berkomunitas ini kan ada banyak nih. Biasa ada konflik nggak sih Om di dalam cyber ini? Ya, yang namanya konflik Om pasti sering terjadi, apalagi kita di cyber ada beberapa watak Om ya. Kita juga tidak bisa pastikan wataknya si A, si B sama atau bagaimana. Jadi yang namanya konflik sering terjadi, jadi ya kita sesama member saling memahami saja kalau terjadi seperti itu. Dan kita sebagai pengurus juga ya berusaha untuk mengakurkan kembali member yang terjadi konflik seperti itu. Ya, dan pasti ada beberapa member-member, ini kan biasanya Om ya di komunitas, ada yang cuman ngelihat, oh keren nih cyber bisa nongkrong-nongkrong, atau mungkin ada hal yang menarik, akhirnya cuman masuk, kemudian pasang stiker, tapi nggak datang-datang kopdar, itu ada nggak Om? Kalau member seperti itu ada. Ada? Dan sudah terjadi, alhamdulillah member yang hanya numpang stiker, sudah saya keluarkan dari grup. Oh jadi istilahnya itu tegas juga ya Om? Ya. Jadi kita di Cyber Chapter Maros itu Om 3 bulan berturut-turut tidak bayar iuran, sama 3 kali berturut-turut tidak mengikuti kopdar. Kita sudah keluarkan SP, namun kalau tidak menanggapi SP tersebut ya kita keluarkan dari grup. Tapi artinya kehilangan teman dong Om? Gimana tuh? Ya mending kehilangan satu teman dibanding kehilangan banyak teman Om. Oh begitu. Berarti persaudaraan di sini memang bukan hanya dinilai dari jumlah member enggak? Karena kita cari yang namanya persaudaraan Om. Biar sedikit yang jelas solid seperti itu. Biar sedikit yang jelas solid. Yang jelas solid. Oke. Keren motonya saya bilang. Om, ini kan saya lihat ada beberapa baju yang dikenakan. Ya. Yang biru ini, yang Om kenakan ini baju. Ini PDH Om. Khusus apa ini Om? Khusus biasanya khusus. Untuk semua member Om, biasanya kita gunakan pada saat ada acara-acara kegiatan seperti itu. Kayak orang kantoran tapi Om ya? Berarti istilahnya ada acara formalnya juga Om ya? Ada Om, biasanya ada acara formalnya? Ada. Bukan sekedar ngumpul-ngumpul. Biasanya Om kalau acara-acara formal seperti ini tuh acara apa Om di cyber? Musyawarah chapter dan musyawarah besar Mubes. Oh, berarti biasanya ada pemilihan ketua atau pengurus baru. Kemudian pengurus baru. Om Habar ini udah dari kapan menjadi ketua? Kalau saya jadi ketua dari terbentuknya Cyberspeed, alhamdulillah sudah 2 periode menjadi ketua di chapter Maros. Luar biasa Om Habar ini ya. Ini saya berarti harus banyak sharing-sharing sama Om Habar nih soal cyber. Pasti Om Habar juga sudah dikenal sampai di luar kota sana ya? Ya, alhamdulillah. Tapi Maros ini sudah dikenal juga di luar Om. Istilahnya kan ada banyak chapter nih. Ya. Maros ini sudah sering silaturahmi juga kah atau seperti apa? Alhamdulillah untuk chapter Maros Om sudah dikenal di berbagai chapter karena kita juga sering lakukan yang namanya kopdar gabungan bersama beberapa chapter. Kita juga kadang melakukan yang namanya touring di chapter luar. Kadang juga kita melakukan yang namanya portal Om. Dalam artian apa, Om? Dalam artian kalau ada member dari Cyber Maros ya dari luar atau chapter luar, kita portal, kita jamu dalam bentuk makan, minum, istirahat seperti itu. Oh, jadi kalau misalnya Om Habar nih ke Pangkep atau orang Pangkep ke Maros ya kita jamu. Itu di jamu. Meskipun kan dekat 15 menit. Tapi tetap di jamu. Tetap, namanya juga persaudaraan Om, seperti itu. Jadi hitung-hitung nambah saudara gitu. Salah satu kelebihannya di cyber seperti itu Om. Kita utamakan namanya persaudaraan. Iya. Jadi kalau Om Wijeng ke Makassar, bolak-balik kantor, dijamu setiap hari. Ini saya semakin penasaran kalau misalnya
ngumpul-ngumpul seperti ini, kan ada banyak mindset di luar nih Om, paradigma tentang komunitas-komunitas mobil. Ada yang bilang kerjanya cuman, maaf nih Om, balap liar lah. Kemudian ada yang bilang kerjanya anarkis, ada yang bilang nanti ujung-ujungnya pasti kalau tengah malam itu dia kemana gitu. Oke, ini yang saya mau luruskan yang sering dibicarakan oleh masyarakat. Iya. Katanya anak komunitas itu hanya nongkrong, balapan atau ugal-ugalan di jalan ya. Iya. Untuk kita di Cyber Chapter Maros, saya sebagai ketua Om sudah menegaskan ke member. Yang pertama, kalau ada pada saat kopdar tidak ada yang namanya minuman keras. Saya hindari namanya itu Om. Ya kan, namanya saya lihat juga di depan di dekat lokasi ini juga pernah ada temuan itu ya Om. Botol minuman keras. Itu oknum berarti ya? Oknum Om. Terus? Karena kita di Cyber Maros kalau ada member yang kedapatan minum pada saat kopdar ya minta maaf langsung dikeluarkan jadi member. Langsung dikeluarkan. Kemudian untuk sistem ugal-ugalan Om di jalan balap-balapan ya saya selalu menerapkan ke teman-teman, hargai pengguna jalan yang lain dan utamakan keselamatan. Safety riding lah istilahnya Om ya. Itu penting juga. Apalagi kan semuanya pakai stiker, ini wajib ya stikernya. Wajib. Jadi kalau ugal-ugalan pasti ketahuan bilangin member ini juga terang ya. Jadi pasti kelihatan kalau ugal-ugalan. Itu menurut Om gimana Om? Kalau memang ada komunitas yang melakukan hal seperti itu ya sayang sekali. Karena dia juga merusak nama komunitas yang lain. Maka dari itu kita di Cyber Maros usahakan kita sebagai background untuk memperbaiki statement atau pendendangan orang ya tentang komunitas itu hanya tahu balap-balapan, ugal-ugalan dan minum. Makanya kita perbaiki itu semua. Perbaiki itu semua. Iya. Lebih mending modif mobil ya? Mending modif mobil. Mending modif mobil. Iya. Om, kalau misalnya nih di luar, pernah nggak Om dalam satu kondisi ini lagi kopdar, terus tiba-tiba ada dari komunitas lain atau ada dari oknum-oknum yang gas-gas mobil lah atau apa namanya? Kalau freestyle ya, kalau motor biasanya atau kalau mobil entahlah gimana lah modelnya kalau komunitas mobil. Pernah nggak sih Om ada yang dekat dengan hal-hal kriminal seperti itu kemudian? Kalau itu sering terjadi Om. Biasanya diapain itu Om? Untuk saya pribadi Om, karena biasanya kalau seperti itu ya saya selaku ketua langsung turun tangan Om. Kalau bisa memang masalah diselesaikan dengan kepala dingin, kita selesaikan dengan kepala dingin. Oh gitu. Berarti di tempat kopdar Om ini juga kadang ada yang ugal-ugalan. Sempat terjadi Om. Kita sementara rolling. Rolling itu apa Om? Istilahnya kita keliling ya bersama teman-teman komunitas. Kemudian nggak usah saya sebutkan ke komunitasnya orang tersebut. Ada member ya, ada komunitas yang lewat ugal-ugalan ya. Jadi langsung saya komunikasi sama ketuanya kalau ada membernya yang seperti ini. Jadi supaya tidak terjadi namanya bentrokan ya saya selesaikan melalui ketuanya. Ya dengan cara ya musyawarah kepala dingin lah. Betul. Berarti istilahnya kalau komunitasnya terdeteksi dari komunitas mana itu langsung ada komunikasi. Langsung ada komunikasi dengan ketua. Tapi perhatian dari pemerintah sendiri sampai hari ini bagaimana Om dengan komunitas-komunitas? Alhamdulillah untuk kita di Maros pemerintah masih memberikan kita tempat untuk kopdar. Iya. Mudah-mudahan harapan kami kedepannya kita disediakan tempat yang lebih baik lah, yang lebih luas untuk tempat kopdar. Karena seperti yang sering terjadi Om, kalau kita kopdar depan kantor bupati ya banyak anak komunitas motor yang balap lah, freestyle dan sebagainya, kan rawan Om sama mobilnya. Iya. Apalagi di situ kan sempit ya. Sempit Om. Di situ komunitas motor sama mobil gabung Om. Gabung. Iya. Di Tapi sana tidak saling mengganggu, bukan mengganggu sih, tidak berebutan tempat atau enggak Om, enggak. Berarti butuh tempat yang lebih besar, butuh wadah juga ya. Kita butuh ada tempat untuk tempat kopdar ya. Untuk yang safety lah. Yang lebih terarah. Yang lebih terarah. Ya. Tapi sudah ada mediasi yang dilakukan. Alhamdulillah sudah ada mediasi. Jadi kita tinggal tunggu hasilnya saja Om. Seperti itu. Tapi di Maros ini kan ada banyak komunitas mobil Om. Ya. Itu ada nggak sih satu komunitas lagi yang menaungi atau seperti apa? Istilahnya misalnya Om nih komunitas cyber sama komunitas B.
Itu komunikasinya gimana Om? Ada grupnya atau apa? Jadi untuk komunitas mobil yang ada di Maros Om, alhamdulillah Cyber Maros membuat satu grup di mana grup tersebut ada semua ketua komunitas mobil di dalamnya. Jadi kita bangun komunikasi lewat aplikasi grup WA. Lewat aplikasi. Jadi sementara ini kita ingin membuat suatu wadah yang menaungi semua komunitas mobil yang ada di Maros Om. Yang lebih terarah ya. Yang lebih terarah dan mudah-mudahan nanti ke depannya ya Bupati Maros atau petinggi-petinggi yang ada di Maros bisa menjadi penasehat di komunitas tersebut. Melirik ya. Potensi komunitas. Tapi menurut Om sendiri nih di Maros potensi komunitas mobil ini seperti apa Om? Dalam artian kan misalnya nih saya nih ngelihat ini komunitas mobil ngapain sih kopdar-kopdar kan? Cuman jalin silaturahmi, terus kontribusinya ke pemerintah juga belum tahu seperti apa. Ini menurut Om bagaimana Om? Kalau untuk di Cyber Maros Om, saya punya program kerja, bukan saya. Kami punya program kerja, kita ingin mempublikasikan objek wisata yang ada di Maros. Jadi sekaligus kita jalan-jalan, sekaligus kita juga memperkenalkan objek wisata yang ada di Maros ke teman-teman chapter luar. Berarti istilahnya Cyber ini sebagai promotor juga ya untuk Kabupaten Maros. Supaya Maros juga lebih dikenal di luar. Tapi pernah Om, pernah nggak ada chapter yang datang ke sini gara-gara lihat promosinya Cyber Maros? Ada. Itu hari chapter Bantaeng. Chapter Bantaeng dia komunikasi ke saya, katanya ingin touring ke Maros karena dia lihat objek wisata yang ada di Grand Mall. Grand Mall Maros. Dia lihat ada pertama di sana ada hotelnya. Karena katanya dia di Grand Mall Maros itu sudah include Om, ada hotel, ada tempat belanja, ada tempat rekreasi seperti itu. Makanya dia tertarik untuk ke Maros lakukan touring. Dan itu awalnya dari perkenalan antar foto-foto di foto-foto betul gitu ya. Tapi dalam dunia otomotif seperti apa Om melihat perkembangan industri otomotif di Maros ini? Menurut Om menjanjikan tidak untuk pendapatan daerahnya kita? Dulu kan waktu beberapa tahun yang lalu sering ada kompetisi atau event-event yang berkaitan dengan otomotif. Sekarang ini kan sudah lama tidak dilaksanakan. Menurut Ketua Om Habar bagaimana Om? Kalau untuk industri adalah sedikit peningkatan Om. Masalah yang adanya namanya komunitas. Betul. Apalagi dengan adanya modifikasi seperti ini kan juga meningkatkan. Kemudian enaknya kita di komunitas kan juga di Cyber ada juga member yang menjual aksesoris mobil. Jadi biasanya kalau kita kopdar kita sharing bilang ininya kalah ya, kita bisa bilang kesini mungkin beli karena agak murah ke sesama member seperti itu. Berarti saling meningkatkan jiwa kewirausahaan juga ya, kreativitas juga. Ada nggak Om yang pintar buat modifikasi mobil tapi nggak dibeli gitu, dibuat? Dalam artian biasanya kan istilahnya dalam mobil ini misalnya kayak bodinya, ada nggak yang pintar ngebuat gitu? Ada masalah body mungkin bisa dihubungi Om Padat, dia bisa buat bumper tambahan, ceper mobil bisa Om Padat. Tadi ada Om Wijeng yang jual aksesoris mobil ya. Berarti di dalamnya juga kreatif semua dan tidak terlepas dari hobi masing-masing. Ya betul Om. Gitu. Jadi mungkin itu pemirsa sedikit perkenalan kami dengan Cyberspeed Maros. Dan untuk kedepannya Om, sesuai janji Om tadi, saya mau tagih nih janjinya. Saya mau ketemu sama Om Wijeng nanti ya Om. Saya mau review mobilnya Om Wijeng. Ini apa sih namanya, review? Honda, review. Saya mau review mobilnya Om Wijeng. Seberapa cinta dia dengan istrinya atau mobilnya? Kalau untuk saya pribadi Om, dia lebih cinta ke mobil dibanding ke istrinya. Dia lebih cinta sama istri mobil dibanding mobil. Aduh bahaya nih Om Wijeng, nanti nggak pulang. Ya jadi nanti saya mau tagih janjinya Om Habar bisa. Untuk sedikit mereview ya. Mana Om Wijeng kok lari Om Wijeng? Om Wijeng kayaknya pergi dia kit ban mobilnya dulu untuk persiapan review ya. Jadi pilih mana dia nanti nih, mobilnya atau istrinya? Kalau berdasarkan feeling saya dia lebih pilih ongkos ke mobil dibanding ke pembeli susu atau pembeli bedak istrinya. Oke, untuk tahu lebih lanjut sampai ketemu di segmen berikutnya, tetap di Tawa.
Oke. Oke, Om Wijeng. Halo, Om. Halo Om. Siap. Kita udah sama Om Wijeng, salah satu pemilik dari ini Honda Brio ya, Om? Iya, ya. Tahun berapa ini, Om? Tahun 2017 Om. 2017. Om Wijeng ini sudah berapa lama di Cyber Speed Maros, Om? Pak Ketua di sini dong, Pak Ketua. Siap. Sini, mungkin biar lebih enak ngomongnya. Om Wijeng sudah berapa lama di Cyber, Om? Kalau saya Om, sejak berdiri chapter Maros saya sudah gabung Om. Sudah gabung Iya. sejak berdiri chapter Iya, Maros sampai sekarang. Sampai sekarang Om. Ini kan ada banyak klub nih di Maros. Iya, Om. Ada yang khusus Brio juga kan? Iya, ya. Kenapa lebih milih Cyber? Karena di cyber itu Om dia chapternya luas, regionalnya luas, terus solid Om. Solid juga. Ya, solid. Member-membernya ya. Member-membernya. Dan pemirsa, kita nanti akan sedikit melihat-lihat, kemudian menyentuh juga, nggak apa-apa ya Om? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini saya tegang nih, soalnya kayaknya ada banyak part-part mahal di sini. Nanti kita akan mereview mobil dari Om Wijeng ini sambil kita mengulik kembali pembahasan yang tadi. Om Wijeng ini lebih sayang istri atau mobil sebenarnya? Om, make up istri 1 bulan berapa Om? Langsung aja kali ya di eksterior dulu nih. Di eksterior ini ada apa aja yang sudah dirubah di mobilnya Om Wijeng? Kalau di eksterior Om paling pakai pelek, Iya. casing, ban. Ini Terus peleknya lingkaran berapa? 15 Om. 15, ban. Bannya pakai Achilles 123. Terus dia pakai Kelover. Pakai Kelover. Iya. Ngomongin budget nggak nih? Ini sensitif ya kalau ngomongin budget. Terus apa lagi Om? Terus pakai spoiler spoon. Spoiler spoon. Ya, spoon. Biar lebih enak ngomongnya, ini kan nggak rame ya. Kemudian udah vaksin kan? Udah. Udah. Boleh buka masker dong. Ya, kemudian ada apa lagi? Spoiler full, spoon. Terus depannya saya ganti full Om. Di depan? Ya, depannya saya ganti full yang Mobilio RS. Mobilio Ya, RS. Mobilio RS. Berarti yang facelift ya? Ya, facelift. Yang facelift, yang di depan ini karbon Om? Bukan Om. Bukan. Ya. Ini apa? Stiker? Ya, stiker Om. Stiker. Kemudian ini berarti yang ini ya, Iya. yang full facelift. Berarti dulu di depannya nggak seperti ini. Iya. Nggak Betul, seperti ini. Kemudian apa lagi Om yang dirubah di depan ini? Ini saya lihat ceper banget Om. Ini pakai apa Om? Coilover. Iya, Kelover Om. Coilover sama lampu juga ya? Lampu bawaan Brio. Bawaan Brio. Ini Om Wijeng kok tegang, kayak takut sama istri. Ini nanti laporannya gak sesuai sama istri kayaknya. Udah santai aja Om. Lampu bawaan ini Brio juga ya? Iya, Brio. Tahun 2019. 2019. Mobilnya Om Wijeng tahun 2017. 2017. Berarti diperbaharui gitu ya Om. Kemudian di sini coil over. Ini emang nggak ceper gini nggak susah Om bawanya Om? Kalau bawanya sih kalau orang biasa pasti gampang Om. Pasti gampang. Tapi udah berapa kali diganti di bawah ini? Udah keseringan Om. Berarti masih sering ini juga ya, kena apa batu, Iya. polisi tidur. Kemudian di eksterior ini apa lagi Om? Di belakang ada spoon tadi, kemudian di depan ada di facelift juga, di bagian lampu juga diganti. Iya. Sekarang kita masuk di interior. Udah nggak ada ya di eksterior? Udah. Oke. Ya. Kita masuk di interior. Ini interiornya. Ya. Mungkin Om Wijeng bisa jelasin ini apaan Om? Kalau ini Om, ini engine star. Ya. Engine start. Ya. Ini gunanya apa Om? Ini gunanya untuk kasih hidup mobil, nyala mobil ya. Mobil, tapi khusus racing ya? Iya. Khusus racing. Berarti ini tersambung di beberapa part-part lain yang ada di dalam mobil Om Wijeng. Terus ini setirnya udah bukan standar ya Om? Bukan Om, bukan. Ini setir apa Om? Ini setir Nardi Om. Nardi. Ya, Nardi. Terus ada apa lagi di dalam mobilnya Om Wijeng? Ada indikator Grady. Iya, indikator Grady.
Yang 5 itu ya? Om? Iya, iya. Itu apa aja itu Om fungsinya? Itu fungsinya untuk panas, oli, vakum, terus aki. Berarti semua yang di dalam ini ada fungsinya ya? Iya, ya, ada fungsinya. Ada fungsinya semua. Untuk melihat apa pergerakan mesin gitu ya? Iya, iya. Kurang lebih. Kemudian apa lagi Om yang ada di interiornya? Paling saya tambahkan lagi RPM Om. RPM yang mana tuh Om? Yang ini Om. Ini RPM. Ya. Terus Jam di sana di tengah ya. Jam. Kemudian apa lagi? Saya ganti juga speedometernya pakai spoon. Speedometer Pakai spoon. Iya. Ini berarti yang terbaru ya Om? Iya, ya. Yang terbaru. Yang custom. Yang custom. Iya, betul. Kemudian apalagi yang diganti? Ini joknya udah bukan standar ya Om? Bukan Om. Udah bukan standar. Iya. Joknya pakai bright. Pakai bright. Iya. Seat beltnya pakai Takata. Seat belt Takata. Ya. Ini seat beltnya. Wah, ya. Seat belt balap nih. Ini berapa titik Om? Ini 4 titik Om. 4 titik. 4 titik. Lebih safety ya? Iya, lebih safety. Kemudian ini saya lihat knob shiftnya juga iya, saya ganti knobnya itu. Itu merek apa Om? Custom ya? Custom. Kemudian selain ini di bagian belakang nih. Iya, di bagian belakang Om saya tambahkan strut bar. Strut bar di tengah, yang ya. di tengah ini ya, Om? yang di tengah. Terus yang di belakang saya tambahkan cibar. Cibar? Iya, cibar. Yang mana yang cibar? Coba dibuka dulu di belakang. Oke. Yang ini ya? Ini cibar. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal fungsi nih Om. Ini besi-besi kayak gini fungsinya apaan Om? Kalau ini Om fungsinya ya paling variasi ya Om. Variasi yang aja. menyeimbangkan juga pada saat terjadi tikungan ya di depan juga ya. Iya. Ini kursinya dilipat. Kursinya dilipat Om. Dilipat. Ini apaan Om? Kalau ini saya tambahkan audio Om. Audio. Ya, ini. Oh, di bawah sini ada audio? Iya, di bawah sini ada audionya. Ya. Kemudian di bagian belakang ini dia pakai knalpot apa Om? Jadi knalpotnya ini pakai knalpot Alpino Om. Alpino. Ya, Alpino. Ini satu set ya Om? Iya, full system. Full system sampai ke depan. Iya, betul. Terus apa lagi Om? Bagian bawah saya pakai stabilizer Om. Stabilizer. Loll bar. Kemudian Om, ini saya penasaran nih. Ya, ini kap aslinya nih yang dibolohin kayak gini Om? Bukan Om. Ini kap imitasi. Imitasi. Ya, yang dibeli di tempat jual bumper. Baru saya custom. Ini untuk apa? Untuk tekanan anginnya ya Om. Iya. Membantu tekanan angin. Kemudian yang lain selain di mobil ini, apalagi yang di custom Om? Kalau di mobil ini yang di custom paling itu aja Om. Yang di custom. Selebihnya sudah masih bawaan standar semua ya. Kalau mesin masih standar. Masih standar Om. Berarti fokusnya di looknya aja ya. Iya, betul. Di looknya, kemudian beberapa fungsi-fungsi penting di interior. Betul. Nah Om, saya mau ajak Om Wijeng ngomong sedikit soal keseharian Om Wijeng, kemudian kenapa sih bisa suka modifikasi mobil kayak gini? Ini kan nggak semua orang suka modifikasi. Iya. Nah, mungkin kita di depan ya, biar lebih enak ngomongnya. Ya Om, ini kita biar lebih rileks ngomongnya. Om Wijeng ini kesehariannya sebagai bapak sudah punya anak Om? Udah Om. Udah punya anak, sebagai bapak juga, sebagai suami juga. Iya. Kok masih doyan Om modifikasi mobil kayak gini? Kalau modifikasi mobil Om itu memang jiwanya Om. Jiwanya? Ya, jiwanya. Dari kapan itu Om? Dari 2013 Om. 2013 itu mulai suka dengan modifikasi. Iya, modifikasi. Siapa yang pertama memperkenalkan Om Wijeng tentang modif-modif mobil seperti ini? Orang tua kah atau teman? Dari teman Om. Dari teman. Dari teman, iya. Berarti dulu belum mobil ini ya Om? Bukan mobil ini Om. Mobil sebelumnya apa Om? Mobil sebelumnya itu Brio juga Om, tapi Brio? bukan Brio yang
RS yang begini. Oh, berarti yang lama diganti, ya, ganti sama yang baru ya. Berarti yang lama juga dimodif juga? Iya. Dijualnya sama modifnya? Iya, dijual sama. Kirain dipindahin. Terus ketertarikan Om tentang dunia modifikasi ini menurut Om ini secara pribadi ya, apakah ada kepuasan tersendiri atau memang ada tujuan untuk melakukan modifikasi seperti ini, seperti kontes dan segala macam? Kalau modifikasi sendiri Om itu kepuasan. Kepuasan, terus juga bisa mengikuti acara-acara. Berarti bonusnya itu bisa sambil ikut-ikut kontes, tapi lebih ke kepuasan pribadi, kepuasan pribadi untuk modifikasi seperti ini. Kalau misalnya Om Wijeng ini melakukan modifikasi, waktu itu apakah langsung dimodif full seperti ini atau dicicil satu persatu, ininya dulu, terus kemudian ininya dulu, gimana Om? Kalau modifnya itu Om, kita beli part-partnya satu persatu. Satu persatu? Iya, enggak sekaligus Om. Iya. Kalau berarti ini kan tahun 2013 itu Om Wijeng masih apa tuh? Masih udah lulus SMA kah atau udah kerja kuliah, di situ ya? Udah kuliah. Berarti nabung dong? Iya, nabung. Belum nikah di situ? Belum nikah. 2014 baru nikah. 2014 baru nikah. Berarti tahun 2013 itu waktu mau modif nabung dulu, kemudian waktu udah nikah gimana Om? Bisa tetap modif kayak gini? Istilahnya berarti sebelumnya ini pernah ada cekcok nggak sama istri soal modif-modif seperti ini? Kalau cekcok sih Om ya dibilang ini kok langsung kalau dibilang cekcok ya selalu tiap hari cekcok Om gara-gara mobil. Tiap hari cekcok gara-gara mobil. Iya. Kalau mertua nggak cekcok? Enggak. Fine. Pernah nggak mau diantar mau nganter istri kemana gitu, tapi karena mobilnya ceper akhirnya istrinya harus jalan, misalnya ke pasar nih, mau ke pasar tapi karena tanjakannya tinggi akhirnya istrinya jalan? Iya Om, pernah mau ke acara kawinan. Iya, terus jalanannya itu kurang bagus. Terus mobilnya saya parkir di luar saja Om. Parkir di luar, akhirnya jalan masuk. Iya. Habis itu cekcok. Kemudian Om, kalau misalnya modif-modif seperti ini biasanya Om dapat referensi dari mana Om? Dari teman Om. Dari teman? Ya. Istilahnya ngelihat modif teman atau dari seperti apa Om? Iya, dari teman, referensinya dari teman. Iya. Mobil-mobil teman. Mobil-mobilnya teman kita lihat bagus, kemudian nanya gitu ya. Ini namanya apa, fungsinya apa. Iya. Kalau di Maros ini Om, memang ada ya yang untuk modifikasi seperti ini, dalam artian ada satu toko atau tempat khususnya? Kalau modif begini Om, di Maros itu banyak ya Om, banyak jual-jual alat racingnya. Alat modif. Ya. Tapi kan tadi infonya Pak Ketua, Om Wijeng juga jual alat racing. Iya, ya? Betul Om. Udah dari dulu Om? Udah tahun kemarin Om. Ini yang diaplikasiin ke sini ada juga yang dijual? Iya, semua yang kuaplikasikan ke sini semua itu saya jual. Oh, semua dijual. Jadi awalnya dari hobi, akhirnya jadi bisnis ya? Iya, betul. Kalau mau tahu buat partnya ini di mana Om? Ada Instagram atau? Ada Instagramnya itu di wgarage27. Garage27. W itu Wijeng ya? Iya, betul. Wijeng. Om Wijeng ini nama aslinya siapa sih kok dipanggil Wijeng? Dari teman itu. Dari teman. Iya. Terus Om, ngomong-ngomong soal modifikasi nih, biasanya kan kalau kita ngemodif itu ada rasa bosan, ya, kemudian ingin mengganti dari modifikasi yang lama ke yang baru. Itu Om Wijeng sering tidak merasakan hal-hal seperti itu pada saat memodifikasi mobil ini? Kalau part-part lama yang mau diganti itu biasa saya tawarkan ke teman Om. Tapi kalau misalnya yang sudah diganti dimodif tapi bosan pernah? Oh, pernah. Pernah? Iya, pernah. Pernah bosan sama modifannya. Itu gimana? Diganti lagi yang baru? Kalau ada budget Om. Kalau ada budget diganti lagi yang baru ya. Berarti rasa bosan itu pasti ada, tapi tergantung bagaimana masing-masing kita menyikapi. Om, ini saya mau sedikit sharing ke pemirsa tentang
hal-hal mengenai modifikasi seperti ini? Kan mindsetnya orang di luar Om, modifikasi seperti ini tuh selain mengeluarkan budget yang banyak, kemudian juga istilahnya masih banyak hal yang jauh lebih penting dibandingkan ini. Tapi menurut Om Wijeng itu seperti apa Om untuk modifikasi seperti ini? Kalau modifikasi seperti ini sih itu ada masanya Om. Ada masanya. Kita juga kan sudah tua ini, sudah jadi orang, sudah jadi bapak. Sudah jadi bapak. Ya, kalau modifikasi seperti ini pasti ada masanya Om. Dalam artian Om Wijeng ini berusaha menikmati masa masa muda ya. Masa muda. Dalam artian kan masih jadi papa muda nih sekarang. Papa muda. Mumpung masih muda, semua hobinya masih disalurkan. Iya betul. Terakhir nih Om Wijeng, menurut Om Wijeng, seberapa penting menyalurkan hobi untuk anak muda? Kalau menurut Om Wijeng, penting nggak untuk anak muda menyalurkan hobinya, termasuk modifikasi seperti ini? Kalau hobi itu ya kalau bagi saya sih Om sangat penting. Iya sangat penting. Kalau hobi karena sangat, itu kepuasan batin, kepuasan hati ya. Kalau misalnya kita batinnya enak, akhirnya komunikasi ke orang juga betul. enak, kemudian respon ke orang lain juga enak, kemudian kendaraan ini juga pasti dirawat. Betul. Kalau misalnya ada kepuasan hati. Ya mungkin itu sedikit banyaknya perbincangan kita para pemirsa Maros TV dengan Om Wijeng, salah satu perwakilan cyber yang punya mobil yang cukup keren ini, Honda Brio tahun 2017. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita hari ini bisa sedikit memotivasi teman-teman, sedikit memberikan inspirasi kepada teman-teman semua untuk lebih mencintai hobi teman-teman. Jadi di program baru kita untuk Grebek Komunitas ini, kita akan mengunjungi beberapa komunitas-komunitas lainnya ke depan dengan minat yang berbeda masing-masing tentunya. Sekarang kita kunjungin komunitas otomotif. Kedepannya kita akan kunjungin komunitas apa, tetap di Maros TV.